Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Kasinda dengan NIM F1S1 20069, berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori antrian, di mana tugasnya itu untuk mereview jurnal teori antrian terkait permasalahan teori antrian, bagaimana mencari tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, dan menggunakan model apa, dan hasil hasil analisisnya bagaimana. Nah, berikut dari jurnal yang telah saya ambil itu judulnya mengenai analisis teori antrian pada loket pembayaran pusat perbelanjaan kasir, Carrefour Jember, Jalan Hayamuruk, Jember. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini, dalam permasalahan teori antrian. Nah, teori antrian pada loket pembayaran kasir atau pusat perbelanjaan Carrefour Jalan Hayamuruk Jember ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui jalur fasilitas dan kinerja pelayanan yang optimal. Nah, populasi penelitian ini adalah keseluruhan pelanggan yang mengantri pada loket pembayaran Carrefour Jember pada jam 10 sampai dengan jam 12, jam 14 sampai jam 16, dan jam 18.00 sampai dengan jam 21.00. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data itu dilakukan secara observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian yang bersangkutan. Metode analisis data yang digunakan itu adalah menggunakan model antrian jalur berganda, kemudian dilakukan analisis perbandingan dengan menggunakan data hasil observasi yang telah dilakukan. Maka hasil yang didapat dari penelitian ini untuk jumlah kasir yang optimal yang digunakan sebanyak 4 kasir untuk kondisi sepi, dan 6 untuk kondisi normal, dan 8 untuk kondisi ramai. Dari 12 jumlah kasir yang dimiliki oleh Carrefour Jember, perkembangan dunia usaha yang tumbuh semakin cepat itu akan memunculkan perusahaan-perusahaan baru yang menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang jitu agar tidak ditinggal oleh pelanggan. Nah, di sini kemampuan dalam membaca situasi dan kondisi pasar dan juga keinginan pelanggan itu sangat diperlukan. Nah, dalam pembuatan strategi-strategi jitu ini memerlukan berbagai ilmu, yang salah satunya adalah manajemen operasi atau operation management. Nah, di sini dalam pengertian yang paling luas, manajemen operasi ini berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Karena manajemen produksi itu berusaha untuk mengolah secara optimal sumber daya yang menjadi berbagai barang atau jasa. Dalam hal ini, sumber daya itu bukan hanya sumber daya alam saja, melainkan sumber daya manusia, mesin, peralatan yang menjadi satu kesatuan proses produksi yang menghasilkan nilai lebih bagi suatu produk dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pada perusahaan jasa agar tidak ditinggal oleh pelanggannya, mereka ini harus mampu memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin karena jasanya dapat dirasakan langsung oleh pelanggan. Kesan baik atau buruknya pada suatu layanan jasa itu dapat dilihat dari segi kinerja para karyawan dan jasa yang dihasilkan. Jasa itu secara spesifik harus memperhatikan kebutuhan pelanggan, kebutuhan dari dan keinginan pelanggan, sehingga ia akan mendapatkan penilaian apakah telah sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan tersebut. Nah, pelanggan ini seringkali merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan jasa. Nah, keberhasilan perusahaan jasa ini adalah bagaimana untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan, terlebih tanpa adanya waktu menunggu. Nah, mereka ini berharap begitu mereka datang dapat langsung untuk segera mendapatkan pelayanan. Namun tidak menutup kemungkinan mereka itu tidak merasa segera dilayani, karena dalam dunia usaha sebagian besar itu beroperasi dengan sumber daya yang relatif terbatas, dan sebagai akibatnya mereka ini harus menunggu beberapa waktu dalam suatu antrian menunggu gilirannya menerima pelayanan. Nah, perumusan masalah ini merupakan tahapan penelitian yang sangat penting karena perumusan masalah akan menentukan arah suatu penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian teori antriannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, berapa jumlah loket pembayaran atau kasir yang optimal pada Carrefour Jalan Hayamuruk Jember, dan bagaimana kinerja waktu pelayanan pada tingkat optimal di Carrefour Jalan Hayamuruk Jember.
Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas itu dapat tujuan dari penelitian ini, yaitu antara lain yang pertama itu untuk mengetahui jumlah loket pembayaran kasir yang optimal pada Carrefour. Nah, yang kedua mengetahui kinerja waktu pelayanan pada tingkat optimal di Carrefour Jalan Hayam Wuruk Jember. Baik, di sini selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang merupakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah jalur, fasilitas yang optimal, dan kinerja waktu pelayanan fasilitas pada tingkat optimal saat pembayaran pada loket pembayaran kasir di pusat perbelanjaan Carrefour Jember. Yang pertama, di sini ada data primer. Nah, data primer ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari sumber datanya. Contoh data primer ini adalah jumlah kedatangan pelanggan atau orang yang mengantri untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran kasir Carrefour Jember. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, artikel, dan lain-lain yang memiliki relevansi dan sasaran penelitian. Baik, selanjutnya di sini mencari tingkat kedatangannya. Nah, antrian ini terjadi karena jumlah kedatangan konsumen yang membutuhkan pelayanan dalam sistem dan jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia kurang seimbang. Jadi, Carrefour Jember ini juga menghadapi masalah ini dengan menggunakan metode antrian jalur berganda di mana jumlah fasilitas pembayaran atau kasir ada lebih dari satu untuk melayani konsumen dengan satu tahap yang dilewati oleh konsumen untuk melakukan pembayaran barang belanjaannya. Oleh karena itu, teori antrian yang ditetapkan untuk mengatasi masalah antrian yang ada, sehingga konsumen ini bisa mendapatkan pelayanan yang optimal dan dapat menentukan jumlah kasir yang optimal. Analisis data ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh peneliti setelah semua data terkumpul. Dalam proses pelayanan ini, guna melayani pelanggan, pusat perbelanjaan Carrefour Jember ini menggunakan model antrian jalur berganda, artinya terdapat lebih dari satu loket dan hanya ada satu tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan, yaitu untuk menyelesaikan pembayaran. Maka waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan ini bersifat acak atau random. Jadi karena jumlah kebutuhan setiap pelanggan berbeda, Carrefour Jember ini menerapkan pelayanan first come atau first serve server, nah atau FCFS, di mana pelanggan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Baik, di sini ada tabel kedatangan konsumennya. Untuk hari Senin yang pertama, tanggal 10 bulan 2 2014, kedatangan pelanggannya itu ada sekitar 695. Hari Selasa tanggal 11 ada 581. Untuk hari Rabu tanggal 12 ada 578. Untuk hari Kamis tanggal 13 ada 565. Untuk hari Jumat ada 607. Untuk hari Sabtu ada 533. Sampai dengan untuk hari Kamis tanggal 27 bulan 2 2014 500 kedatangan pelanggannya 503. Jadi untuk total dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dengan 15 hari ini tingkat kedatangan pelanggannya itu sekitar totalnya 8.505. Selanjutnya di sini ada rata-rata tingkat pelayanan. Nah, untuk periode waktu jam 10 sampai dengan jam 11, jumlah konsumen atau orangnya itu ada 635. Untuk rata-rata kedatangan konsumen per jamnya itu sekitar 42. Untuk jam 11 sampai dengan jam 12, jumlah konsumen atau orangnya itu ada 657. Rata-rata kedatangan per jamnya itu ada 44. Untuk jam 14.00 sampai dengan jam 15.00 itu ada jumlah konsumennya atau orangnya 1094 dan rata-rata kedatangannya konsumennya itu per jam 73. Untuk 15 jam 15.00 sampai dengan 16.00 jumlah konsumen atau orangnya 1.160 dan rata-rata kedatangannya itu sekitar 77. Dan periode waktu jam 18.00 sampai dengan jam 19.00 jumlahnya ada 1.612, rata-ratanya 107. Jam 19.00 sampai dengan jam 20.00 itu jumlah konsumennya 1.063 dan rata-ratanya itu 1.116.
Dan untuk periode waktu jam 20 sampai dengan jam 21, jumlah konsumennya atau orangnya 1.674 dan rata-rata tingkat kedatangan konsumen per jamnya itu sekitar 112. Jadi dari jumlah konsumen atau orangnya itu dari jam 10 sampai dengan jam 21.00 itu sekitar 8.505 dan untuk rata-rata kedatangan per jamnya itu 571 jumlahnya dan untuk jam kerjanya itu 7 jam. Dan untuk MIU-nya ini ada 81. Selanjutnya di sini ada rata-rata tingkat kedatangan konsumen. Nah, di saat kondisi sepi untuk periode waktu per jam 10 sampai dengan jam 11 itu jumlah konsumennya per jamnya ada 42 orang. Dan untuk jam 11 sampai jam 12 itu ada 44 orang. Jadi total konsumen setiap kondisi sekitar 86 dan dibagi menjadi 43 dengan 43. Dan untuk kondisi normal pada jam 14.00 sampai jam 15.00 itu jumlah konsumennya ada 73 per orang. 73. Nah, untuk yang jam 15.00 sampai jam 16.00 itu ada jumlah konsumennya 77 dan total konsumen setiap kondisinya jadinya 150 untuk dibagi jadi 75 dan 75. Dan untuk kondisi ramainya itu sekitar dari periode waktu per jamnya 18.00 sampai 19.00 jumlah konsumennya 107, jam 19.00 sampai jam 20.00 itu ada jumlahnya 116 dan untuk jam 20 sampai jam 21 itu ada 112. Untuk total kondisi tetap kondisinya itu 335 dan dibaginya per 112 dengan 111,6. Baik, selanjutnya di sini rumus antrian untuk model ini itu adalah M per S. Model antrian ini jalur berganda. Nah, menurut Heiser dan Tyndall, ini adalah pertama itu sebagai berikut, probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem. Nah, untuk rumusnya ini P0 sama dengan 1 per sigma M dikurang 1, N sama dengan 0, 1 dibagi N faktorial, dikali lambda per mu pangkat N, ditambah 1 per M faktorial, dikali lambda per mu pangkat M, dan M mu per mu dikurang dengan lambda. Nah, untuk rumus dari jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, itu ada LS sama dengan lambda mu dikali mu, dalam kurung lambda per mu per M dikurang 1 faktorial, dan M mu dikurang lambda dibagi pangkat 2, dan P0 ditambah lambda per mu. Untuk rumus selanjutnya itu waktu rata-rata yang dihabiskan orang pelanggan dalam antrian atau sedang dilayani atau dalam melayani. Itu ada rumusnya WS sama dengan LS per lambda. Selanjutnya rumus jumlah orang atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian itu ada LQ sama dengan LS sama dengan lambda per mu. Untuk rumus waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan atau unit untuk menunggu dalam antrian itu ada WQ sama dengan LQ per lambda. Nah, jadi untuk keterangannya ini di sini M itu adalah jumlah jalur yang terbuka. Untuk lambda itu sama dengan jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu. Untuk mu-nya ini jumlah rata-rata yang dilayani persatuan waktu pada setiap jalur. Dan untuk N itu adalah jumlah pelanggan. Untuk P0 itu probabilitas terhadap 0 orang dalam sistem. Dan untuk LS-nya ini adalah jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem tersebut. Baik, selanjutnya di sini menggunakan model apa? Menggunakan model apa sih Carrefour Jumper ini? Nah, Carrefour Jumper ini menggunakan model antrian itu multi-pile atau channel single pace, di mana penelitian yang dilakukan di Carrefour Jumper ini diketahui jumlah total kasir yang disediakan itu berjumlah 12 kasir. Nah, sedangkan rata-rata kasir yang dibuka itu sebanyak 4 kasir. Permasalahan dihadapi adalah menentukan jumlah kasir yang harus dibuka atau digunakan pada setiap kondisi sepi, normal, ramai, di mana setiap jamnya itu memiliki
panjang antrian yang berbeda. Nah, kondisi sepi itu terjadi pada jam 10.00 sampai jam 12.00. Nah, jadi total waktu kerja yang dilakukan penelitian ini untuk penelitian ini adalah 7 jam kerja. Nah, untuk Carrefour Jember ini memiliki tingkat rata-rata pelayanan sebanyak 81 orang per jamnya. Jadi dalam kondisi sepi, penggunaan jumlah kasir yang dibuka untuk pelayanan pada sistem pembayaran di Carrefour Jember untuk melayani konsumer yang melakukan pembayaran barang belanjaan lebih optimal menggunakan 4 kasir daripada menggunakan 3 kasir, di mana waktu rata-rata untuk menunggu ini yang dihabiskan oleh konsumen dalam antrian atau waiting-nya itu mengalami kenaikan sebesar 1,417 menit, yang berarti konsumen ini mengalami waktu tunggu selama kurang lebih 1 menit dibandingkan dengan menggunakan 4 kasir. Waktu tunggunya sebesar 0,388069, yang berarti konsumen tidak mengalami waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan. Pada rata-rata tingkat kegunaan pelayanan atau P-nya ini dengan menggunakan 3 kasir lebih tinggi dibandingkan menggunakan 4 kasir, yaitu sebesar 17,69%. Sehingga waktu kasir ini menganggur lebih rendah. Jadi oleh karena itu penggunaan 4 kasir lebih optimal daripada melakukan pengurangan jumlah fasilitas pelayanan. Karena waktu rata-rata yang dihabiskan konsumen itu tidak ada yang berarti konsumen dapat langsung mendapatkan pelayanan. Maka pada kondisi normal, penggunaan kasir di Carrefour Jember itu untuk melayani konsumennya dalam melakukan pembayaran itu lebih optimal dibandingkan dengan 4 dan 5 kasir. Hal ini berarti terjadi suatu penambahan kasir yang digunakan sebanyak 2 kasir, di mana waktu rata-rata untuk menunggu yang dihabiskan oleh konsumen dalam antrian atau waiting-nya itu mengalami kenaikan sebesar 3,07832 menit dengan menggunakan 4 kasir. Nah, dan waktu tunggu rata-rata yang dihabiskan oleh konsumen itu sebesar 1,6798 menit dengan menggunakan 5 kasir. Sedangkan dengan menggunakan 6 kasir, waktu tunggu rata-rata konsumennya itu 0,6559, yang berarti konsumen tidak mengalami waktu tunggu atau langsung mendapatkan pelayanan dibandingkan dengan menggunakan 4 dan 5 kasir. Maka pada rata-rata tingkat kepuasan kegunaan pelayan untuk pada rata-rata tingkat kegunaan pelayannya atau P-nya dengan menggunakan 4 dan 5 kasir lebih tinggi dibandingkan menggunakan 6 kasir, yaitu sebesar 15,43%, sehingga waktu kasir menganggur itu lebih rendah. Oleh karena itu, penggunaan 6 kasir lebih optimal daripada menggunakan 4 dan 5 kasir untuk melakukan pelayanan kepada konsumen. Karena waktu rata-rata yang dihabiskan oleh konsumen ini tidak ada yang berarti konsumen dapat langsung mendapatkan pelayanan, sehingga terjadilah penambahan jumlah kasir yang digunakan pada kondisi normal sebanyak 2 kasir. Maka pada kondisi ramai, penggunaan 8 kasir di Carrefour Jember lebih optimal untuk melayani konsumen dalam melakukan pembayaran dibandingkan dengan menggunakan 6 dan 7 kasir, yang artinya terjadi penambahan jumlah kasir yang digunakan sebanyak 4 kasir dari jumlah rata-rata 4 kasir yang digunakan, di mana waktu rata-rata untuk menunggu yang dihabiskan oleh konsumen dalam antrian dengan menggunakan 6 kasir sebesar 2,2034 menit, dan waktu rata-rata untuk menunggu oleh konsumen itu dalam antrian dengan menggunakan 7 kasir sebesar 1,6798 menit, sedangkan dengan menggunakan 8 kasir, waktu tunggu konsumen dalam antrian sebesar 0,6559 menit. Maka atau tidak mengalami waktu tunggu sehingga dapat langsung mendapatkan pelayanan. Jadi pada rata-rata tingkat kegunaan pelayanan atau P-nya dengan menggunakan 6 kasir ini lebih tinggi dibandingkan menggunakan 7 kasir, yaitu sebesar 23,04%, dan 7 kasir lebih tinggi dibandingkan dengan 8 kasir sebesar 19,75%. Oleh karena itu, penggunaan 8 kasir lebih optimal karena waktu rata-rata yang dihabiskan oleh konsumen itu tidak ada yang berarti konsumen dapat langsung mendapatkan pelayanan. Jadi konsumen ini lebih kecil dengan 6 kasir dibandingkan dengan menggunakan 4 dan 5 kasir sebesar 0,969 menit. Sehingga jumlah kasir yang dibuka itu supaya pelayanan optimal adalah 6 kasir. Maka
pada kondisi ramai terdapat penambahan jumlah kasir yang dibuka itu sebanyak 8 kasir dengan tingkat kesibukan atau P-nya sebesar 17,28%. Nah, yang lebih rendah dibandingkan dengan 6 dan 7 kasir. Jadi, waktu rata-rata yang dihabiskan konsumen atau WQ-nya itu lebih kecil atau bisa langsung mendapatkan pelayanan dengan waktu sebesar 0,6559 menit. Jadi, sehingga jumlah loket yang dibuka agar optimal pada kondisi ramai itu sebanyak 8 kasir jika kondisinya ramai. Nah, baik, selanjutnya hasil dari analisisnya. Oke. Dari penerapan pada teori antrian di Carrefour Jember ini dapat kita tarik kesimpulan untuk hasil analisisnya, yaitu yang pertama, Carrefour Jember ini memiliki 12 kasir yang disediakan, namun rata-ratanya hanya 4 kasir yang beroperasi dan disesuaikan dengan jumlah antrian yang terjadi dalam sistem. Carrefour ini menggunakan model antrian multiple channel atau single phase dan menggunakan disiplin antrian first come first server atau FCFS untuk melayani konsumer, di mana yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Nah, dari hasil pengolahan data itu diperoleh hasil pada kondisi sepi jumlah kasir yang optimal adalah 4 kasir dan pada kondisi normal 6 kasir dan untuk jika kondisi ramai itu menggunakan 8 kasir. Yang kedua, untuk kinerja sistem pelayanan pada sistem pembayaran di Carrefour Jember itu kurang optimal. Maka hal ini dikarenakan tingkat kegunaan fasilitas pembayaran atau kasir yang rendah, sehingga terdapat waktu menganggur pada kasir. Pada kondisi sepi, tidak terjadi penambahan atau pengurangan jumlah kasir yang dibuka, yaitu tetap 4 kasir. Pada kondisi normal, terdapat penambahan jumlah kasir yang dibuka yaitu sebanyak 6 kasir, dan pada kondisi ramai juga mengalami penambahan jumlah kasir yang dibuka sebanyak 8 kasir. Nah, pada kondisi sepi itu penggunaan 4 kasir dengan tingkat kegunaan lebih kecil sekitar 13,27% dibandingkan dengan 3 kasir itu 17,69%. Namun, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh konsumen untuk menunggu dalam antrian atau waiting-nya ini lebih kecil dengan 4 kasir dibandingkan 3 kasir yaitu sebesar 0,38 menit. Sehingga jumlah kasir yang dibuka agar pelayanan optimal ini sebanyak 4 kasir pada kondisi sepi. Nah, pada kondisi normal itu terdapat penambahan jumlah kasir yang dibuka yaitu sebanyak 6 kasir dengan tingkat kegunaan lebih rendah dari 4 kasir dan lebih tinggi dari 5 kasir yaitu sebesar 15,43%. Namun, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh konsumen ini lebih kecil dengan 6 kasir dibandingkan dengan menggunakan 4 kasir tadi dan 5 kasir, yaitu sebesar 0,969 menit. Jadi, sehingga jumlah kasir yang dibuka ini supaya pelayanan itu dapat optimal, itu adalah 6 kasir. Maka pada kondisi ramai terdapat penambahan jumlah kasir yang dibuka, yaitu sebanyak 8 kasir, dengan tingkat kesibukan P-nya sebesar 17,28%, yang lebih rendah dibandingkan dengan 6 dan 7 kasir tersebut. Jadi waktu rata-rata yang dihabiskan konsumen atau waiting-nya ini lebih kecil atau bisa langsung mendapatkan pelayanan dengan waktu sebesar 0,6559 menit. Sehingga jumlah loket yang dibuka ini agar optimal pada kondisi ramai sebanyak 8 kasir. Nah, itu tadilah untuk hasil dari analisis untuk penerapan pada teori antrian di Carrefour Jember. Nah, untuk keterbatasan, maka dalam penelitian ini, keterbatasan itu merupakan bagian yang melekat dengan penyusunan karya ilmiah. Tidak ada satu karya ilmiah untuk penelitian yang berjudul Analisis Teori Antrian pada Loket Pembayaran Kasir Pusat Perbelanjaan Carrefour Jember ini. Untuk keterbatasan itu ada jangka waktu untuk melakukan penelitian yang diizinkan oleh perusahaannya itu adalah 15 hari, sehingga hasil dari penelitian ini hanya berdasarkan kisaran waktu tersebut. Namun, diharapkan hasil dan pembahasan penelitian ini cukup memberikan manfaat terhadap perusahaan yang telah menjadi objek di penelitian ini. Nah, baik, itu tadilah penjelasan dari saya mengenai teori antrian pada analisis teori antrian pada loket pembayaran pusat pembelanjaan kasir atau Carrefour Jember ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.